turn yourself into the police. If I do that, I'll be dead in 30 minutes. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Sehat-sehat, tetap semangat nih menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ya, tanggal 17 Agustus ya. Tetap harus semangat. Yes. Positive thinking kita ya. Oke, nah pada hari ini nih kita pengen membahas sebuah film bisa dibilang thriller sekaligus action ya, dan survival kali kalau kita bilang ya, yang diperankan oleh John David Washington. Nah, film ini nih kemarin seperti ini baru aja nih rilis ya di Netflix, judulnya Beckett. Gimana nih Mas? Udah nonton kemarin malam ya kalau nggak salah ya Mas ya? Udah langsung nih malah nih nggak kelewatan dan gue nggak tahu Mas sebenarnya Mas. Mereka diem baik nih Mas. Ada film ini tahu gak Mas? Gue nggak tahu sumpah loh. Ini gue nggak tahu nih, kemarin itu sempet tuh malam tuh gue lagi nonton, abis nonton film apa, gue lihat kok ada Beckett. Apa nih Beckett nih? Gue belum sempet nonton. Akhirnya tadi pagi gue cari tahu ternyata itu diperankan oleh si Washington itu ya, anaknya Denzel Washington ya. Dan cukup menarik sih untuk ditonton walaupun posternya itu sangat-sangat sederhana, simple. Malah gue tertarik lihat posternya Mas. Kenapa? Gue tahu tuh ini seri atau film, tapi gue tuh wah pemandangannya ini ala-ala Midnight in Paris nih, gue bilang nih Mas, gue suka tuh poster-poster kayak gitu tuh Mas. Simple poster ya? Yang orangnya kecil, terus pemandangannya kayak lebih besar gitu, gue seneng tuh kayak gitu tuh Mas. Nah kalau dari posternya ini menggambarkan apa nih? Misalnya kalau ada orang kecil dan istilahnya di tengah kota tuh, itu kan kita bilang kan di atas Berarti, atap, di tengah kota yang besar. Kalau sudut pandang gue nih pasti ada sesuatu hal yang berhubungan sama suatu negara Mas. Kayak dia tuh kayak pengen mengeksplor suatu negara dan itu terbukti juga Mas, dia mengeksplor kayak kota itu atau negara itu Mas. Gitu sih. Ada hubungannya betul memang kayak. Dan awalnya gue pikir nih series atau film satuan nih, gue kan nggak tahu kan awalnya pemerannya siapa kan. Ada si Washington nih gue. Soalnya aktor watak yang apa titisannya si Denzel itu Mas, suaranya Mas. Titisannya Denzel. Iya. Penerusnya ya. Muka boleh beda, muka sih beda ya kalau gue perhatiin ya. Apa kontur muka beda tapi dari beda. apanya ya? Apa tuh namanya tuh aura anaknya, kalau kayak ibaratnya Dogi tuh Mas, ini apa ya maksudnya ada auranya si Denzel Washington juga Mas. Saya setuju sih, dalam arti walaupun secara wajah itu kita berbeda lah ya, kita ngomong ya, beda sama anaknya Tom Hanks itu masih mirip tuh. Anaknya Tom Hanks itu dia mirip dan suaranya pun mirip. Nah kalau ini nih si anaknya Denzel Washington itu mukanya ini agak beda ya, malah bisa dibilang beda nih si John David Washington nih. Dan saya setuju nih tapi dengan suaranya mirip. Kenapa? Suaranya mirip Mas. Suaranya mirip. Iya. Cuman bagusnya itu mimiknya berbeda, jadi atau mukanya berbeda, jadi kita nggak terlalu membandingkan, istilahnya ini kesian nih anaknya ini di bawah bayang-bayang daripada sang ayah nih. Kan kalau mukanya beda kan mimiknya beda, kita kan istilahnya sudah melupakan si Denzel nih istilahnya, dalam arti kalau misalnya mukanya mirip, segalanya mirip kan kita kan pasti ngebandingnya, oh iya mirip banget nih kayak Denzel nih, oh nonton ini seolah-olah nonton Denzel nih, istilahnya seperti itu. Benar ya Mas ya? Dia yang keciplakan suaranya doang sih Mas, menurut aku Mas. Kok kita perhatiin baik-baik itu suara mirip Mas. Ciri khas si Denzel kayak gitu tuh. Kayak suara apa ya? Kayak suara ciri khasnya gitulah. Ada tekanannya, betul. Ada tekanannya ya. Tipe nadanya tuh sama banget Mas menurut gue Mas. Nada suaranya. Yang hey you, yang kayak gitu Mas, yang kayak suara gitu loh. Aduh, oke. Nah, kemarin kan istilahnya tidak mengira-ngira tiba-tiba nih ada film, ada poster yang istilahnya satu orang kecil di tengah istilahnya pemandangan kota Yunani, istilahnya gitu ya.
Dan istilahnya memang sih kalau dilihat ini sekilas kesannya ini seperti poster dari film serial sih. Kalau film serial ini kayaknya nih posternya kayak gini-gini nih seperti ini. Tapi Iya, ternyata betul. film satuan. Dan pas waktu Mas menonton gimana Mas? Jadi menonton itu gue pas tahu dari story-nya salah satu itu ya kawan gue ya, gue lihat wah ini gue cek langsung mas ke itu mas ke Google mas. Awalnya gue cek ke Google dulu rilisnya kapan ini. Tanggal 13 Netflix S itu maksudnya rilis tuh tanggal 13 mas di Indonesia. Mas wah langsung buru-buru mas, itu nggak sampai kurang mungkin nggak sampai 1 jam tuh langsung gue persiapkan waktu, pasang sabuk pengaman, udah nonton mas. Oke. Nah, Ibaratnya ibaratnya itu pokoknya siap-siap nonton malam-malam tuh. Soalnya saya tahu nih kayaknya Mas nontonnya malam nih ya, kalau nggak salah ya. jam Nah, 7 jam 7 ya. jam Nah, 7 nonton. Nah, terus abis itu gimana Mas? Ada pengalaman-pengalamannya nggak dalam arti? pas udah nonton Beckett ini, gue dari awal sih gue lihat wah ini satu ya pemerannya mas, satu masih John David Washington nih, gue lihat ini nggak main-main mas, dia salah satu aktor yang terlambat muncul memang ya, udah 37 tahun terlambat muncul, tapi dia tiap main filmnya gue perhatiin nih berkarakter semua mas, dia mas cikal bakal Betul. kayak itulah, kayak diajarin bapaknya gitu, lu kalau main film jangan film kelas B, lu bener-bener tuh yang nunjukin tuh Milih. totalitas acting lu, ibaratnya bapak lu, bapaknya mungkin ngomong kayak gitu mungkin. Dan apalagi gue, wah ini pasangannya nih si Alicia Vikander nih, gue bilang wah ini filmnya berarti artinya nih, maksudnya tuh 2 bintang utama main di film Netflix yang notabene nih gue belum tahu nih, maksudnya belum ada apa, maksudnya tuh hingar-bingar tentang film ini gue belum tahu mas, padahal kan nih sekelas si Alicia Vikander loh, lumayan juga kan. Ya udah akhirnya gue tonton mas, ini awalnya tuh sinematografi gue suka pertama mas, sinematografi dari awalnya tuh gue suka tuh, kok mas perhatiin ya mas ya, nuansa kayak era 70-an. 2010-nya ke bawah itu 2010 kayak malah. kental mas menurut gue mas. Hah? Oh, malah kalau Kayak era tahun 2010 ke bawahnya tuh kental mas. Akhirnya kita tahu nih masih zamannya si Barack Obama mas ya. Kan ada foto Barack Obama tuh pas di kedutaan tuh mas. Barack Obama tahun berapa mas berarti? Kenapa? Barack Obama kayak tuh memimpin sekitar tahun segituan ya. Kan sekarang kan si Trump kan sebelum Trump kan kalau nggak salah ya. Jadi kurang 5 tahun ya, kurang lebih 2010-an. 2005 sampai 2015 kali ya. Jadi mungkin tuh 2005-nya kali mas ya. Kemungkinan sih nih Kayak ceritanya. Soalnya kan kita kan nggak dikasih kisah waktunya ya kalau nggak salah ya. Benar tapi ya? ada sekelebat, pas di kedutaan ada yang si Barack Obama itu, pasti gue perkiraan wah ini bener. 2009 ya. Dari tahun 2009 Barack itu Obama itu wajar 2009. sih. Barack Obama. Iya. Cuman kalau saya nonton ini Itu malah aura-aura, saya bukan dari kostumnya segala macam, tapi kayak aura 70-an gitu, dari tone warnanya. Kayak kesannya itu kayak tanda kutip itu nggak tahu ya, kayak film lama gitu. Kalau saya nih, walaupun kita nggak ngomongin soal kostum ya, seperti itu. Dan dari aura-aura. Sejujurnya gue juga sih mas. Gimana? Sejujurnya gue ngerasain tuh nih kayak film-film kayak apa ya, kayak nuansa warnanya sama orang-orangnya tuh yang kayak di kereta api dan lain-lain tuh gue kayak era 80-an mas, gue pikir mas. Ternyata tapi itu terbantahkan karena itu mas, karena ada si Barack Obama di foto presidennya itu mas, waktu di kedutaan mas. Kedutaan Amerikanya itu ya. Iya. Atau mungkin memang eranya negara Yunani pada saat itu memang seperti itu kali, kan tuh kan di Eropa, bukan di Amerika ibaratnya mungkin ya. Kulturnya memang seperti itu kali mungkin ya, kulturnya tuh kayak lebih jadul-jadul dikit ya. Enggak, cuman dalam arti kenapa saya ngomong saya terkesan kayak film tahun 70-an itu bukan dari kostum, tapi saya dari tone warna, terus dari segi musiknya, tata suaranya. Nah, itu kayaknya mengingatkan akan film tahun 70-an sih kalau saya pribadi sih. Tapi itu polisinya juga yang berewokan juga kayak orang era 70-an mas. Mukanya. Kalau polisinya kalau era 70-an kan dia kan jambangnya segini doang nih, saya jambangnya yang gitu doang tuh. Tapi itu tuh
gue inget tuh kayak gue teringat main film-film kayak film Incredible Hulk mas, yang seri mas, era-era kayak gitu. Gue pikir pakaian era 80-an itu kan. Iya, ada 80, 80-an, 70-an, 70-an, 80-an betul. Si David Iya. Banner. Si David Baxter itu. Aduh. Nah, terus kalau dari segi ceritanya gimana? Ini kan film ini kan sebenarnya itu cerita ini nggak tahu kenapa mas ya. Mungkin kan kemarin kita baru bahas yang The Swarm yang gue kecewa berat ya. Pas nonton ini gue justru gambling mas. Gue pikir wah kan gue udah janjinya atau secara apa namanya mas, Nasarnya kan pernah bilang ke mas kan, wah gue harus nonton film yang komedi yang bikin mood naik nih, atau film yang ceria-ceria deh mau gimana juga. Udah mati gue, wah ini film serius lagi, apalagi si John David Washington nih. Film ini kan di Black Cake Landsman sama yang sama Zendaya itu kan film berat mas. Itu film berat juga termasuk loh mas itu mas. Sama Tenet lagi. Gila, itu film berat semua mas. Film-film mikir semua itu. Betul. Nah, terus gimana? Mikir maksudnya. Tapi akhirnya gue bilang, waduh, ya udah deh, gue hajar deh, mumpung deh. Tapi saya gue baca premisnya, gue tot ketipu juga sih mas. Premisnya itu kan ada tuh yang kita lihat di Netflix-nya atau di Google gitu ya, yang apa seorang yang tiba-tiba tuh melalui konspirasi apa gitu dikejar satu negara gitu, satu apa kepolisian, politikus semua tuh bermain di belakang yang buruk, dia terlibat ke dalam, jatuh tuh kayak ke dalam lingkaran tersebut ibaratnya masih gue ya dalam hati gue, waduh ini ya udah deh gue tonton gitu mas. Gue pikir takutnya nih film politik yang kayak terlalu banyak ngomongnya mas. Gue pikir mas kan malas juga kalau habis nonton Swarm itu kan mas. Tapi ternyata ini film asik mas. Gue suka nih tipe-tipe film kayak gini mas. Apa yang ngebuat lu suka nih? Penjahatnya nggak perlu kayak Javier Bardem, ala Javier Bardem tuh yang ngeri gimana, nggak perlu. Ini udah kita tuh udah kayak udah dapet feel-nya mas untuk film ini ya. Terutama mungkin actingnya kali ya. Actingnya ketika dia memadu kasih sama si Alicia Vikander sih biasa-biasa aja. Dia kayak nggak teruji ya waktu dia jadi seorang yang kayak dimabuk cinta ya sama pasangannya, itu sih biasa-biasa aja mas menurut gue mas. Tapi begitu dia udah dikejar-kejar itu mas, itu totalitas aktingnya mas. Itu apa maksudnya tuh dia punya emang apa ya, karisma aktingnya tuh bagus mas itu mas, si John David Washington itu mas. Cocok banget gue, jadi kayak ngerasain ketika dia jalan ngumpet-ngumpet tuh, ketika dia jalan lari-lari sambil ngeliatin orang tuh, kayak kita tuh pas nonton itu kayak berasa kita jadi dia mas. Itu yang bikin kalau film kita udah sampai seperti itu ya, itu berarti artinya tuh aktor itu sukses memerankan perannya mas. Berasa gak mas kayak gue jadi kayak pas nonton nih, aduh jangan situ, aduh ibaratnya gitu kita ada kepikiran gitu tuh, gak enak hatinya gitu. Ada kayak kita kebawa jadi dianya gitu mas, kayak main game kita jadi dianya gitu mas. Nah ini dia bagus nih. Dia punya ekspresi. Nah, apalagi waktu yang pertama itu first impressionnya tuh waktu di rumah yang diselamatin warga kotanya mas. Yang diobatin bawa anjing, itu kan bikin panik banget. Iya itu kan dia lihat dari atas itu anaknya udah deket banget jaraknya, tapi dia buka jendela aja kayak susah gitu, terus lari sambil kaki pincang-pincang, terus sambil ngumpet-ngumpet yang di batu-batuan itu tuh sampai dia mau loncat. Itu bagus itu mas. Kalau bukan aktor sekelas si John David itu, gue rasa juga itu harus orang-orang yang pas yang meranin kayak gitu mas, dikejar-kejar seperti itu. Karena gini mas, tokoh penjahatnya ini wanita dan kakek tua brewokan itu mas, kelihatannya tuh nggak garang gitu loh. Tapi kita tetap ngerasain tuh feel tensi ketegangannya tuh berasa banget buat gue mas. Yang di kereta api ya itu kan, yang dia minjem telepon tiap orang ditemuin gitu. Betul. Nah ini dia nih. Kalau dia auranya gini mas, auranya dia yang bikin gue berat ya mas ya. Aura dia tuh kayak muka ini mas, muka orang yang nggak baik-baik sebenarnya mas. Jadi dia berasa tuh, gue bayangin kalau jadi dia ya, survive-nya tuh berat di suatu negara tersebut mas. Muka kriminal. Ya ibaratnya tuh mukanya dengan berdarah, terus aura mukanya mas, aura muka kan perhatiin nggak? Matanya tuh kalau gue bayangin ya, kalau gue lihat ketemu dia di mall ya, mungkin gue juga ngeri mas, orang minta tolongin disangka dia pasti yang jahat nih gitu mas. Untuk ngebalikin orang percaya bahwa dia sebenarnya tuh orang yang baik ya. Tapi dengan wujudnya seperti itu ya, dengan bajunya berdarah-darah, dengan kayak berantakan gitu orangnya kan, kayak tidak terawat ya mas ya. Itu menurut gue dia sukses sih, bikin gue sebagai penonton tuh berdecak kagum dan merasakan ketegangannya mas.
Nah, ini dia nih. Saya ingin ngomong tadi itu. Ini ada salah satu poin yang menurut saya ini merupakan segi positifnya nih. Tapi kadang-kadang ini bagi beberapa orang ini menjadi segi negatif. Di mana di film ini istilahnya sang sutradara menyetingnya itu seperti cukup membumi. Dalam arti, sang tokoh utama itu bukanlah istilahnya orang biasa yang tiba-tiba jadi jago berantem, istilahnya bukan tuh. Tapi kita lihat nih adegan itu dia itu lompat pun sampai takut-takut berani, istilahnya berdarah pun, istilahnya berantem pun bukan tiba-tiba dalam tengah-tengah film tiba-tiba udah jago karate, jago apa. Nah, seperti itu ya. Jadi membumi dan istilahnya dia ketakutan juga dikasih lihat ketakutan tuh. Dia sampai istilahnya ngumpet-ngumpet, istilahnya ngumpet di pohon, ngumpet di batu ya kan ya. Nah, tapi di satu sisi bagi beberapa orang ini merasa nih kok membosankan sih, harusnya istilahnya mereka itu berpikir ya harusnya itu kayak film-film Hollywood kayak yang lainnya, istilahnya film Hollywood yang lain itu misalnya tiba-tiba bisa kayak Liam Neeson tiba-tiba bisa berantemnya gitu kuat gitu istilahnya. Nah, tapi di sini nih ternyata ini cukup baiknya ini adalah dibuat cukup membumi istilahnya. Bayangin aja itu dia kan turis nih. Turis yang nggak sengaja kecelakaan tiba-tiba menyaksikan sesuatu kesan kita dia nggak tahu tuh misalnya kan tiba-tiba kecelakaan bangun-bangun kok diburu-buru oleh misalnya polisi misalnya mereka yang kita kenal sebagai penegak hukum malah mau ditembak. Habis itu selain itu juga dia ini digambarkan kan dia ke Yunani, dia nggak bisa bahasa Yunani nih. Lu bayangin aja tuh kalau lu nih Mas Watching nih misalnya pergi nih ke suatu negara udah dikejar-kejar kayak gitu, lu nggak ngerti bahasa mereka, lu nggak tahu mereka mau ngomongin apa tentang kita, misalnya kita juga mau ngomong juga susah, itu kan membuat kita sebagai penonton ini ngerasa, wah gila juga nih kalau gue jadi dia, gimana nih perasaan gue nih, gue mau minta tolong, jangan-jangan dia lagi ngomongin gue ya. Iya, makanya itu yang gue bilang, gue berasa tuh kayak ikut terlibat di dalam ya Mas, yang kayak di awal aja deh, yang kayak waktu dia ditolong sama yang punya anjing itu kan. Betul. Bentar, lu tunggu di atas aja, lu tunggu di atas tuh di sini ntar gue bantu kok. Kan kita juga masih nggak percaya, waduh ini orang bener kan nih, atau dia sebenarnya nelfon orang gitu kan. Betul. Nah itu di sini nih bagusnya juga nih, di sini kita di setting nih untuk tidak mempercayai semua orang. Kita nggak tahu mana yang baik atau yang jahat. Memang ada beberapa sih kita udah tahu lah tampang jahat lah istilahnya. Tapi rata-rata itu kita bingung nih. Kita menduga-duga apakah itu petani yang cewek sama cowok tuh itu jangan-jangan tuh jahat apa baik tuh istilahnya. Terus apakah yang dua istilahnya aktivis itu sebenarnya itu baik apa jahat? Apakah polisinya ini sebenarnya baik apa jahat? Itu kan kita nebak-nebak terus tuh. Terus yang kita mikir kan gini, jangan-jangan siapa nih sebenarnya ini sang tokoh utama apa nih? Gue pribadi agak bingung nih. Dalam arti gini, awal itu gue agak menduga-duga kenapa nih tokoh nih abis minum kok ngantuk? Ngerti ya? Siapa? Abis minum dia ngantuk yang kecelakaan pertama. Karena dia ada ini Mas, dia kan kita ketahui waktu dia di hotel itu kan, dia punya ketergantungan sama obat tidur. Nah, dia tapi ketergantungan sama obat tidur. Tapi kan jadi makanya waktu dikasih obat mungkin kita nggak dikasih tahu dia minum, tapi dia ibaratnya kan pasti kalau namanya orang seperti itu ya obat tidurnya mungkin kemarinnya habis minum gitu, atau dia habis minum di restoran tuh dia agak mabok dikit ngantuk gitu Mas, karena kan tempatnya di ibaratnya gelap terus jalannya berliku-liku itu kan, makanya itu kecelakaan tanpa bisa dihindari. Dan akhirnya tuh si kepala polisi tuh akhirnya bikin dia mau tembak dia karena dia sebut anak itu Mas. Mungkin kalau dia nggak sebut anak itu mungkin tetap normal. Jadi udah mati. Waduh dia tahu nih rahasia tentang yang lawan politiknya nih lagi diculik di sana gitu ibaratnya mungkin ya. Cuma kan di awal itu kita menduga-duga. Kalau saya pribadi di awal itu bingung nih. Sebenarnya apakah ini berhubungan dengan masa lalunya, istilahnya latar belakang daripada sang tokoh utama nih si Beckett-nya nih. Karena benar-benar saya agak bingung itu kenapa nih kok minum, terus tiba-tiba abis minum tiba-tiba dia tangannya langsung ngantuk gitu, nggak ada hitungan menit kali dia, istilahnya dikasih di scene filmnya tiba-tiba ngantuk. Saya pikir itu apa ini jangan-jangan nih di minuman itu dikasih obat tidur, istilahnya seperti itu awalnya. Jadi gue mikirnya beda Mas. Kalau gue waktu dia lagi ngobrol-ngobrol masih cewek di malam hari itu kan ya. Malam hari di mobil, terus tiba dia minta tolong dong minum dong, ambil minum gitu kan. Tangannya minta ambil minum kan.
Ya kan, di dekat kayak di bagian pinggir bagian pintu pinggir cewek. ceweknya. Itu tau gak, itu jadi sutradaranya kalau menurut gue ya, dia pengen kasih perwakilan tuh bahwa dia tuh saat itu udah ngantuk. Saya persis kayak gue, Mas. Kalau gue lagi nyetir ya, kalau lagi nyetir ngantuk, ada temen nih, tolong dong minum. Jadi tuh kayak di tol itu gue butuh kayak minum, Mas, kalau kayak gue, Mas. Itu persis banget. Betul. Nah itu gue Jadi setuju. kayak perwakilan karena dia udah agak capek gitu, udah jalan jauh gitu, karena kan jalannya lumayan tuh. Jadi dia butuh tuh kayak energi lagi tuh, ibaratnya buat supaya minum, supaya matanya tuh lebih kebuka lah, melek gitu, Mas. Menurut gue seperti itu sih, gue udah nangkep gitu sih. Nah itu gue setuju sih, karena sebelum dia mengambil minum itu dia kayak agak ngantuk gitu tuh istilahnya. Tapi yang tadi gue bilang itu, awalnya itu gue pikirnya kok abis minum tiba-tiba udah langsung tidur aja tuh, hitungan detik tuh. Gue kira apakah ini ternyata ini ada konspirasi, ternyata ini dia adalah merupakan agen atau apa masa lalunya istilahnya. Tapi ternyata tuh makin diikutin itu ya terkuak nih, karena kita kan bingung juga nih sebenarnya ini si Beckett ini siapa nih, apakah beneran turis apa enggak nih. Kita diajak bertanya-tanya juga nih, kenapa kok istilahnya orang-orang nih berusaha ngebunuh dia, bahkan mereka yang mengaku polisi. Sebenarnya apa yang terjadi tuh pas tabrakan, terus dia bilang apa, ya saya ngelihat anak kecil sama wanita. Terus polisi bilang nggak mungkin, itu rumah udah kosong kok dari tahunan. Nah itu kan kita membuat misteri itu makin istilahnya makin berlapis tuh. Sebenarnya apa yang terjadi nih, seperti itu. Nah terus tadi itu Mas juga bilang apa dari aktingnya ya. Dari aktingnya juga menurut saya sih cukup oke nih si John David Washington itu, istilahnya dia ini bukan bisa berakting sebagai orang biasa yang ketakutan, dan tapi dia berusaha untuk kuat, dalam arti ya berusaha untuk survive. Apalagi postur badannya tuh pas banget, Mas, kayak agak gemuk, Mas, ibaratnya dibikin kayak agak gemuk dikit, Mas. Jadi nggak bukannya itu berotot, bukannya itu ya. Iya, dari perutnya, dari pipinya semua tuh dibikin gemuk, jadi tuh seolah tuh sangat natural sekali, Mas, jadi seorang orang biasa yang lagi dilanda tuh ketakutan luar biasa, Mas, itu dilanda ketakutan luar biasa, Mas, itu udah nyawa tuh ibaratnya tuh udah di ujung kuku itu, tapi dia nekat deh, gue masih bisa bertahan deh, masih harus bisa bertahan. Waktu dia turun deh kereta api tuh dia udah mikir, waduh, kiri polisi, kanan nih ada orang lagi sambil telepon gitu tuh enggak, dia harus gambling itu, Mas, jadi dia harus ke kiri atau kanan, tapi dia mau pilih, udah deh kanan, anggaplah itu orang lagi telepon biasa kali, warga lagi telepon, nggak tahu kan tuh orang penjahat juga kan. Nah, iya betul. Itu keren, Mas, ini keren filmnya, dan waktu terus perwakilan penjahat-penjahatnya, makanya gue seneng itu, Mas, sekilas nggak nakutin dari ceweknya, dari si brewok itu nggak nakutin, tapi bikin teror di hati kita yang menonton, Mas. Betul. Cukup bikin teror, cara dia jalan, cara dia nyari. Terus muka dengan rambut pirangnya dikuncir itu ngeri banget, Mas. Ngeri tapi tidak ditampilkan ngeri, Mas. Betul. Dan dalam arti kalau apalagi pas dia duduk di itu, Mas, di kereta api, Mas, Toto udah langsung gitu, kaget gak lu, Mas? Toto udah langsung di sampingnya, Mas. Iya, bener sih kalau di film-film bisa merasa ketakutannya, Mas. Ngerasain ketakutannya tuh, tolong dia mau nembak gua, tapi karena dia nggak didukung oleh visual yang oke, maksudnya Mas, visual dia berdarah-darah, mukanya kayak penjahat, gimana orang warga mau minta bantuin dia, ibaratnya, Mas, waktu di kereta api kan. Terus apalagi kan tadi yang gue bilang itu kan karena bahasa, dia kan nggak benar-benar nggak ngerti, dalam arti polisinya itu ngomong, oh enggak gue polisi kok, saya mungkin ngomong kayak gitu. Nah dia nggak bisa nerangin kan, dalam arti nggak bisa nerangin ke orang-orang awam yang belum tentu itu mengerti bahasa Inggris juga, dalam arti. Dan benar sih kata Mas itu, ini pinternya itu ya tadi itu secara perawakan, dalam arti dia udah berdarah-darah, mukanya juga muka kesannya itu bukan muka orang yang baik-baik. Bahkan yang pas kecelakaan pun tuh yang di puncak itu tuh, saya di adegan puncak pas tabrakan itu, saya ada yang polisi lokal yang jatuh, dianya lagi pukulin, orang awam pun ngebelain yang polisi itu, ditarik kan, dalam arti kan, karena sekilas itu emang dilihat itu ini siapa nih yang jahat nih, seperti itu ya. Apalagi berasa gak di sana tuh dia kayak satu-satunya tuh orang berkulit hitam, Mas. Iya, nggak ada lagi kayaknya. Iya, kesannya tuh paling gampang ketemu gitu, ibaratnya dia udah susah, Mas, udah
Jadi tuh secara psikologis udah kena banget, secara mental itu udah kena banget karena dia juga nyadar bukan masih dalam arti waduh gue mau ngaku jadi orang baik pun sebenarnya gue emang bener-bener nggak tahu apa-apa, gue dikejar-kejar orang, polisi sampai bahkan mau bunuh gue. Penjelasannya itu kayak kita ngebohongin orang gitu loh maksudnya. Susah Mas itu jadi dia, berat Mas itu hidupnya di situ, makanya dia nggak salah sih. Waktu di ending dia sampai gergetan banget tuh, sampai ngejar ke atas, sampai diikutin, sampai mau loncat di atas mobilnya tuh, itu emang emosi orang tuh kalau udah emosi kayak gitu tuh Mas. Udah putus asa kali ini daripada gue ini udah sengsara nih dalam arti dalam satu hari 24 jam itu udah sengsara tuh dia tuh ya. Mendingan udahlah sekaliannya deh. Gue sekalian deh, lu mau mati sekali, gue matiin semua atau udah mati deh gitu. Jadi sampai ceweknya mati aja tuh waktu di ruang mayatnya dia udah nggak terlalu sedih gimana karena dia udah mikir, dia udah tergoncang banget Mas jiwanya dia Mas. Akhirnya tuh dia bisa nggak nyangka gitu bisa nyampe ke apa namanya tuh ke embasinya Mas, ke kedutaannya itu. Betul. Nah, ya dan itu dibantu sama orang itu ya. Nah ini juga jadi pertanyaan juga nih sebenarnya itu seberapa luas nih komplotan daripada penjahatnya nih dalam arti. Ini kan kita masih tanda tanya nih, apakah cuma sedikit aja, kecil aja, apakah skala nasional sampai. Nah, salah satu kesalahan dia adalah yang accident ketembak kaki itu akhirnya itu jadi skalanya lebih nasional sih kalau menurut gue sih. Seperti itu sih. Jadi tuh bisa jadi tetap dia yang salah Mas, jadi masalah olah Mas. Dan itu waktu dia datang ke embassy pun kayaknya tuh mainnya juga hebat lagi tuh yang jadi itu Mas. Jadi agen embassy. Ayo lah lu tetap lu harus salah dong, tetap lu ngomong dia soalnya dia nggak bisa disogok apa tempatnya kecil. Terus saya tuh meyakinkan banget ngomongnya. Ternyata dia salah satu. Tapi gue udah firasat tuh pas lihat orang demo, awas dia tuh kayak udah marah-marah. Emosi bertentangan Mas. Iya, udah bertentangan itu. Betul. Nah itu udah kelihatan. Saudara sih pintar lo bikin adegan dak-dik-duknya tuh banyak Mas, yang kayak waktu dia udah ngumpet, ayo turun yang dia bilang itu, yang dia nyamperin kelompok yang pada demo itu tuh Mas, yang di ruang kayak di gedung kayak di toko itu tuh yang buat bikin selebaran. Iya, tahu udah digedor-gedorin dari atas kan, gila dia panik banget itu, nyari ruangannya aja pintu kebuka mana dia juga bingung kan itu kan. Dikunci. Bagus filmnya Mas. Nah, kalau dari film ini ada kekurangan nggak? Kekurangannya paling apa ya, skala ininya kali Mas ya, skala gini. Jadi kita pas di ending atau di quarter terakhir ya ibaratnya ya, itu kita tuh kayak menyadari tuh semuanya tuh musuh-musuhnya tuh nggak skalanya sebenarnya kayak skala kecil Mas, seolah-olah orangnya cuma itu aja padahal Mas, maksudnya Mas. Tapi seolah dampaknya itu dari awal film tuh seolah tuh dia udah dikejar satu negara Mas. Tahu ya, jadi gue nggak tahu juga nih, ini artinya nih suatu kelebihan atau suatu kekurangan. Kalau kelebihan bisa juga karena kita berhasil membuat audiens ini mengira ternyata ini adalah skala besar gitu, dia dikejarnya tuh kayak skala sampai negara gitu Mas. Tapi kalau kita perhatikan lagi, pas dia ternyata orang-orangnya cuma itu aja, jadi apakah memang ada terkuak, masih ada bos besar di belakangnya atau gimana gitu, kita masih tanda tanya itu sih paling Mas. Nah ini kan yang pasti kan bos besar ini kan nggak ketahuan ya, saya digantung tuh di terakhir tuh yang saya setelah anaknya ditemukan ya udah ending kan, jadi istilah bos besarnya itu nggak dikasih tahu karena itu nanti urusan belakangan sama polisi. Nah di satu sisi memang benar yang tadi saya bilang itu, ini sebenarnya ini skala besar apa skala kecil nih, tapi kalau dari setelah saya telaah nih, mungkin nggak ini untuk menggambarkan kejiwaan daripada sang tokoh utama. Lu bayangin nggak, misalkan kalau lu dikejar-kejar nih, misalnya lu dikejar-kejar mereka yang menganggap yang mengklaim dirinya polisi, oke? Nah, habis itu lu dikejar-kejar mau dibunuh, terus kan lu kan jadi nggak percaya, waduh, jangan-jangan nih semua polisi ngejar gue nih, kenapa nih? Apa salah gue nih istilahnya? Kok tiba-tiba kok ada penyekatan segala macam, belum lagi gue membela diri nembak polisi. Nah, jadi istilahnya kan dia ngebayangin, waduh, jangan-jangan nih gue ini menjadi musuh utama
di negara ini nih, ngerti gak? Jadi istilahnya itu kalau menggambar, kalau menurut gue sih, kalau gue telah memang tanda kutip ini kesannya ini skala kecil apa besar, tapi kalau kita telah lagi, ini nih kalau dari segi pikiran nih, psikologis daripada sang tokoh utama, ini menggambarkan banget istilahnya. Sebenarnya musuhnya cuma 4 kita ngomong nih istilahnya ya. Misalnya ada 4, tapi karena dia udah berpikiran tanda kutip ada paranoidnya itu istilahnya paranoid karena ketakutan. Siapa sih yang nggak takut ditembakin kan? Ya orang ditembakin pasti kan udah nggak percaya siapa-siapa nih, apalagi mereka yang ngomong dirinya polisi nembakin gue, ya gue mau lapor ke siapa lagi, bener kan? Nah itu sih kalau menurut gue sih seperti itu sih kemungkinan menggambarkan daripada persepsi daripada sang tokoh utama nih, bahwa dia ini menjadi musuh utama, bisa number one lah, bisa number one dari orang yang dicari dari negara tersebut. Nah Iya kalau sih. Gimana? Tapi kenapa gue tetap masih beranggapannya ada kategori sedikit apa ya, skala nasional gitu Mas. Dan ini orang-orang yang dipercaya gitu, 4 orang ini. Karena udah sampai ibaratnya dia udah sampai ke kedutaan Amerika aja, diketemukan dengan seseorang yang lumayan ada jabatan penting. Maksudnya tuh ternyata orang itu juga terlibat di sana. Jadi gue anggap ini ada suatu organisasi yang ya, betul. Maksudnya tuh yang rapi gitu rencana gitu Mas. Kalau nggak ada si kedutaannya sih mungkin gua anggap ini skala kecil ya. Kalau nggak ada kedutaan, tapi ini karena ini ada si kedutaan dan ini adalah dia tuh kayak lagi kayak sayap kanannya Yunani. Oposisi Yunani itu lumayan cukup penting Mas. Nah ini dia nih, di satu sisi juga akhirnya kita kan kebongkar nih. Nah, seperti yang kita tahu lah, istilahnya konspirasi dari satu negara, istilahnya untuk menjatuhkan pimpinan yang sedang ada nih ya. Misalnya kita tahu lah, masih di dunia nyata kan ada yang seperti itu ya. Nah, ini kan kalau di sini kan digambarkan dari Amerika nih. Kita nggak tahu nih kedutaan Amerika yang orang yang jadi duta di Amerika ini nih, tokohnya ini sebenarnya itu tanda kutip jahat atau istilahnya dia hanya ingin menjalankan perintah dari siapa? Ya pasti dari bosnya. Bosnya siapa? Ya kemungkinan juga petinggi daripada yang Amerika juga. Ya kan? Nah, pasti karena di sana tuh kayak terpecah Mas, kayak waktu dulu kayak misalnya nih mereka tuh keadaan negara itu lagi terpecah antara nomor 1 nomor 2 mungkin ya. Dan ini orang-orang ini adalah nih yang kayak di kedutaan itu yang salah satu yang kayak pengen ngebunuh dia juga tuh adalah salah satu oposisi atau salah satu tuh kayak yang sedang berkuasa, betul, kayak, yang ingin menjatuhkan. Iya, kayak yang ingin menjatuhkan gitu Mas, yang bukan bagian yang itu sayap dia juga apa afiliansinya gitu Mas, afiliansinya tuh di sayap kiri itu Mas. Nah, tapi di satu sisi kalau kita bilang ternyata di satu sisi kalau kita mengiyakan bahwa ini skala besar, bahkan skala yang melibatkan konspirasi 2 negara, ini musuhnya terlalu sedikit. Masa sih istilahnya untuk mencegah orang yang mencegah istilahnya menangkap orang yang dianggap bisa membahayakan istilahnya plot mereka untuk menjatuhkan pemimpin yang ada, masa sih cuman ngirimnya segitu aja. Kan itu kan jadi istilahnya satu sisi kelemahan juga. Nah itu yang tadi Mas bilang itu, kalau misalnya Mas bilang ini nggak bisa, ini tetap skala besar. Ya kalau gitu ini benar-benar jadi istilahnya jadi kekurangan yang harusnya itu bisa diperbaiki. Seperti itu. Tapi feeling gue gini Mas, ini skala besar. Ini skala besar. Kalau feeling gue ya Mas ya, sudut pandang gue ini skala besar Mas. Sebenarnya Mas ini udah menyangkut apa namanya itu pilihan 1, pilihan 2. Cuma si pilihan 1 ibaratnya ini pilihan 2 nih oposisi ini untuk masalah ini Mas, untuk masalah penculikan anak ini dia tuh kayak nggak mau share ke banyak kalangan, maksudnya Mas, hanya orang-orang tertentu dia nih yang dia percayakan, misalnya berapa orang doang, segelintir orang. Jadi untuk masalah sampai culik si ponakannya Mas, menurut gue Mas, karena kalau ponakan diculik kan kalau sampai ketahuan semuanya atau kelompoknya kan jadi nggak enak juga kan, secara itu kan kedengeran kan Mas, maksudnya kayak gitu komut gue Mas, kan soalnya kan itu kan yang dibahas isu yang orang demo kan kemana nih hilang ini, dia nggak mau sampai tahu tuh awalnya tuh yang ini Mas, apa yang ternyata tuh yang menculik si anak tersebut, dan kuncinya itu si David yang benar-benar ibaratnya mungkin mereka anggap wah ini si David yang tahu nih gimana nih Pak, kita butuh, maksudnya tuh kita berusaha sebar anak buah, nggak usah lu aja yang ini, lu aja yang jalan, masa lu orang biasa gitu lu nggak bisa gitu maksudnya gitu Mas.
Karena ini udah skala nasional, karena saking skala nasional, jadi mereka tuh nggak mau tuh sampai yang pihak-pihak bawahnya, ibaratnya mas itu yang kadernya tuh ya sampai tahu hal ini, karena kan itu juga sampai culik kan tuh udah beda cerita mas ya kalau udah culik ya. Masuk akal juga, masuk akal. Apalagi kan si Beckettnya itu kan cuman turis biasa, masa sih lu nggak bisa sih saya gitu ya. Iya. Apalagi si Beckett udah nembak kaki polisi ya, jadi kan udahlah harusnya bisa dong, udah ngerti ya. Iya pasti gitu. Masa lu berlima nggak bisa? Tapi gue bilang deh yang penjahat itu yang botak tuh mas, yang botak itu tuh kan tahu yang ada surat tembakan dia ketembak kan si botak itu kan ya. Yang akhirnya mati. Yang salah satu yang berantem. Iya, yang berantem sama dia di dekat rel kereta api itu, di stasiun kereta api. Kan waktu dia ada demo-demo itu kan dia lagi lari-lari kan, tahu-tahu dia nemuin si botak itu kan, yang itu kan kayak si kena botak, tembak gitu ya. Si botak itu kan yang kayaknya mengeksekusi. Yang mengeksekusi. Yang bunuh diri gitu. Pakai pistol, bukan? Kan lu ingat kan yang pas ada adegan dia lagi siapin pistol, lagi siapin topeng. Ya, terus tiba-tiba si Beckett itu ke bawah dia berantem sama si yang penjahatnya itu, si Tainan ya. Terus habis itu kan ditelepon kan, oh nih udah beres nih, sedang berlaku nih, ini ditembak istilahnya kan gitu kan ya. Nah, menurut gue itu jadi abis dia nembak politikus itu, dia ditembak mati sama polisi. Oh mungkin ya. Nah, jadi tapi dia sempat nelpon. Yang nelpon itu bukan dia. Temennya. Bukannya si Bewok mungkin ya? Yang mungkin yang satu lagi tuh yang berdua sama cewek itu tuh. Iya. Iya, mungkin feeling gue gitu ya. Awalnya gue pikir mas film ini mas juga unik juga sih waktu dia lihat waktu orang dia dikejar-kejar yang di orang lagi demo pada jalan kaki tuh. Yang dia lagi nyelinap di demo kan dia lihat ada mimbar ya mas ya. Betul. Ada mimbar sama. Gue pikir dia mau ngomong ke depan nih. Nah, iya betul. Sekarang nih. Itu gue juga pikir juga kayak gitu. Weh, gue tahu nih si ini hidup nih, tolong gue. Gue pikir gitu. Nggak tahu ngapain dia lihat mimbar. Lihat speaker lagi, lihat mic gitu. Iya, gue pikir dia mau bilang kayak gitu biar ada dukungan gitu mas maksudnya. Iya, tadinya gue pikir juga gitu. Ini keponakannya masih hidup nih, gue dikejar-kejar nih karena pengen nutup mulut gue gitu ya. Cepet tahu kan, bentrokin antara polisi. Mas nyangka gak ini film genrenya gue suka banget mas kayak gini sebenarnya? Enggak sih, karena ini menurut gue ini film ini agak lambat menurut gue sih. Berarti walaupun dia itu full aksi, berarti dia tapi agak lambat. Berarti dan istilahnya kan banyak pelariannya itu berbeda dengan film-film Hollywood lainnya itu yang kesannya dibombastisin, istilahnya dari kita bisa lihat ini pengambilan gambarnya itu kan dia kan banyak yang wide segala macam nih. Kalau film-film yang lain kan kadang-kadang itu di zoom mukanya lagi gimana. Nah ini kalau ini justru gue agak bingung kok lu bisa suka gitu seperti itu sih. Mas menurut gue nih intensitas ketegangannya tuh sama apa ya, jalannya cerita tuh enak sama actingnya si ini mas, si John David Washington ya? Dengan tubuh gempalnya itu yang agak gemuk kayak orang biasa banget udah bener, dan ketakutan dia sebagai orang biasa yang dia harus percaya siapa gitu sampai titik yang dia udah mati-matian ke kedutannya itu ternyata orang kedutannya kayak gitu, gila mau percaya siapa gitu mas. Nah justru itu ini sih tuh orang-orang yang kayak yang demo yang ada 2 cewek itu dan beberapa orang tuh kayak baik banget, kayak orang-orang netral banget ya kayaknya ya mas ya. Iya betul, karena kayak yang aktivis biasa. Iya, aktivis itu sih menolong banget loh. Dan tuh kayak berasa dia dilindungi sedikit lah. Betul. Bayangin naik mobil, waduh, ada pemeriksaan polisi, dia juga panik. Aduh, gimana ya? Thank you. Aduh, thank you. Udah gitu aja. Nggak tahu di ujung-ujung ketemu lagi ya. Gila itu sih. Aduh, itu keren mas filmnya, kejar-kejarannya sih ini banyak apa ya, maksudnya tuh banyak twist yang kita dikasih twist itu banyak banget sama sutradaranya untuk adegan kejar-kejarannya tuh yang udah nyaris-nyaris ketemu gitu mas. Dan kalau dari segi aksinya lu suka gak? Dalam arti kalau sini kan dilihatnya kan aksinya itu bukan yang ayo kungfu istilah yang jago wah cet gitu. Ini kan aksinya itu benar-benar aksi asal gebuk segala. Iya, suka gua. Karena gue lihat ini sekali lagi karena dia punya actingnya nih si Beckett ini nih, nama utama udah jelas nama utama di judul film, artinya dia harus benar-benar tuh
dia dikasih kayak kepercayaan yang sangat berat mas, itu bebannya tuh punggung si David itu cukup, dia tuh beban, makanya gue udah pernah bilang sama mas kan, apa kalau dalam suatu film itu penjahat ataupun tokoh jagoannya yang ibaratnya tuh yang kayak dijadikan judul ya misalkan ya, atau dijadikan tokoh utama paling utama itu memegang peranan penting, dan dia nih sukses mas. Makanya gue anggap ini film bagus banget mas. Gue suka film-film seperti ini mas, intrik, nggak terlalu banyak intrik politik tapi tuh banyak apa ya, maksudnya tuh pelarian yang kayak film itu ya mas ya, Harrison Ford sama si itu ya, waktu Billy gue Jones. teringat film The Fugitive itu ya. Iya, mirip-mirip Hmm. kayak gitu. Walaupun gue udah lupa cerita The Fugitive, tapi gue liat berasa tuh kayak aura film seperti itu, yang dikejar-kejarnya tuh orang biasa gitu mas. Kangen juga sih kalau Keren film-film ini kayak mas. gini ya, dalam arti ya. Dimana yang tadi itu Iya. orang biasa, bukan tiba-tiba dia bisa jago kungfu, jatuh karate, jujitsu, tapi dia benar-benar orang turis biasa nih dalam arti. Dan Iya, istilahnya dan kita diajak untuk menebak-nebak. Awalnya gue juga mikir kayak mas, apakah dia ahli komputer nih, kan dia juga pekerjaannya katanya ahli itu kan, IT kan. Apakah IT terus ceweknya apakah matinya dibunuh orang, udah mati gue gitu maksudnya. Jadi saking udah kecelakaan harusnya nggak mati tapi dimatiin orang gitu, gue pikir juga gitu maksudnya gitu loh. Nah, setuju. Ini sih. Soalnya kan kenapa nih kok mayatnya nggak boleh dilihat sama suaminya? Kan kita bingung juga nih Iya. istilahnya. Apakah jangan-jangan dia Iya. masih hidup istilahnya kan? Jangan-jangan dia cuma kelempar terus masih hidup nih. Nah, jangan-jangan ditawan seperti itu sampai Iya kejawab gitu. itu. Jadi banyak pemikiran di film itu. Ini film ini sih berhasil membuat kita menduga-duga nih mau dibawa kemana seperti itu. Nah, nanti Iya. sambil berjalannya itu Betul. kita menebak-nebak ini siapa yang jahat, siapa yang baik, ini maksudnya apa, mau dibawanya kemana, konspirasinya Yang apa. bahkan yang sampai orang kedutaan itu gue udah tahu sih tampangnya emang tampang licik mas. Iya. Tapi juga gue pikir ini saudara ini pengen mengaburkan, jadi dibikin licik, padahal dia orang-orang yang benar-benar baik gitu, orang apa adanya. Karena ada orang yang kayak gitu kan mas, itu orang yang enak-enak aja, asik-asik aja gitu mas, gue pikir orangnya mas. Nah itu dia, justru Ternyata itu. beneran ya. Nah, kalau satu kata untuk film ini apa nih yang mewakili? Satu atau dua kata? Satu atau dua kata ya. Negangin sih mas, ini negangin banget sih menurut gue. Kenapa Dari gue ini negangin walaupun negangin sih, gue bisa bilang ini film yang cukup bikin tegang sih mas. Kenapa bikin tegang serius. milih kata itu? Gue nonton film ini lagi sambil stretching mas kemarin mas, olahraga kecil-kecil lah gitulah kita ngomong ya. Itu gue sampai stretching, gue tuh betul-betul tuh gue tuh jarang harusnya stretching yang bisa 5 set ya mas ya. Sambil nonton tuh besok gue bisa tuh mas. Ini nggak beraturan mas. Nggak, malah gue lupa nih udah gimana, udah set ke-1, set kedua gitu mas. Jadi karena kita benar-benar fokus untuk pengen nggak mau kelewatan sama layar TV kita mas, Netflix ya. Keren nih film yang menurut gue ini cukup recommended sih mas, cukup recommended, wajib ditonton, suatu tontonan yang sekilas mungkin ya apa ya mas ya, bikin kita tuh masuk, kayak kita tuh berasa masuk tuh ke dalam film tersebut dan kita sebagai tokoh utamanya mas, bayangkan. Oke. Nah, jadi ini ada dua film yang cukup berkesan nih buat Mas Watching nih. Film pertama adalah film yang sudah ditunggu-tunggu, dimasukkan ke alarm notifikasi. Yang film ini tanpa gitu. Sampai tunggu-tunggu dan nggak tahu. Tanpa ditunggu-tunggu dan nggak tahu. Ini kan ada dua perbandingan yang berbeda. Satu ditunggu-tunggu, pasang notifikasi, ditonton. Yang ini tanpa ditunggu-tunggu, tiba-tiba kaget dia muncul, ditonton. Dua ini benar-benar gitu. Tapi hasilnya berbeda ya. Tuhan Maha Adil mah. Tuhan Maha Adil gitu mah. Artinya Tuhan Maha Adil tuh. Dikasihnya tuh gue bukan film komedi lagi mas, dikasih satu film yang ibaratnya tuh jalannya tuh berbeda sama jalan yang bro, tapi tuh bikin kita tuh balik mood lagi mas. Aduh, itu lucu sih benar-benar. Yang satu ditunggu-tunggu, yang satu mendadak ternyata hasilnya berbeda 180 derajat ya.
Apa dari situ apa kita kalau nonton film atau gue nonton film apa metodenya sebaiknya gitu kali mas, nggak usah kayak ibaratnya tuh kayak Deddy Kobusir mas, matiin semua podcast, jadi gue matiin semua trailer atau apapun, tahu nonton udah gitu aja apa ya, jadi nggak ada ekspektasi mas ya. Kalau gue Kadang-kadang ya kadang-kadang seperti itu sih. Nih kayak Beckett juga gue nggak nonton trailer, Beckett gue nggak nonton trailer, gue nggak baca sinopsis, gue cuman klik Beckett terus lihat oh posternya ini benar sama kayak ini. Lihat story gue dulu kali mas ya, mas bilang nih bagus gak gitu kan, ingat gak kemarin? Gue cuman lihat story lu, tapi gue cuman lihat judulnya aja tuh Beckett istilahnya gitu kan. Gue pengen tahu nih apa nih film apa nih, jadi gue nonton tanpa gue baca sinopsis segala macam. Ya itu kadang-kadang seperti itu sih mas. Sekarang film-film itu mendingan nggak baca sinopsis sih kalau saya pribadi ya. Trailer pun mungkin kalau mau nonton nggak full sih seperti itu. Kalau mau nonton trailer juga kadang-kadang soalnya udah satu full film di trailerin kan kayak The Swarm tuh. The Swarm saya akhirnya nonton trailernya itu adalah bagian serunya doang. Terang aja lu kesel. Iya, pas gue main lihat di TV tuh mas, yang podcastnya Mas Bebe tuh kan awalnya trailer doang, mas itu udah mati gue, buka tuh mata lu Mas Bebe, lihat tuh trailernya tuh udah mati gue gitu pas lu mau buka. Tau gak kan lu setel tuh di awal pas menit ke 01 detik tuh, lihat tuh mata lu tuh udah mati gue gitu mas. Betul, dan itu memang soal itu gue nontonnya, wah gila ini mah filmnya mah ya udah cukup cuman trailernya doang karena udah mewakili filmnya. Aduh. Oke. Ini si John David Washington gimana mas? Bisa. Gak nih ke depannya dia mas? Cerah. Dia karena dia milih film juga sih. Sangat cerah gak? Sangat cerah sih, karena menurut gue itu dia ini bisa main dalam drama, dalam action, dalam komedi. Di Black Klansman kan dia kan film komedi aksi kan. Dan menurut gue sih cerah sih. Ya yang penting dia milih masih tetap bagus dalam pemilihan naskah nih. Ini tergantung antara dia ataupun istilahnya ya agennya dia sih, agentnya dia itu bisa milihin skrip. So far milih filmnya bagus-bagus deh mas ya. Bagus sih sampai saat ini sih masih oke lah ya kita bilang ya. Kan ada Tenet, Monster, terus yang main sama Zendaya tuh ya kan, terus Black Klansman, ada beberapa film kan ya. Nah, berarti dan tanda kutip sedikit tapi ya dipilih. Dalam arti menurut gue ya masih cerah sih. Dan bagi gue sih Hollywood itu kan suatu tempat untuk menggapai impian ya. Dalam arti gue itu menurut gue sih nggak ada kata terlambat sih. Mereka yang bintangnya dari kecil ternyata itu remaja hilang. Gitu ya. Ada waktunya. Mereka yang dari muda, istilahnya masih 17 tahun, 20 tahun, tiba-tiba cuma 5 tahun hilang. Tapi saya berasa gak sih si John David Washington, kalau gue ikutin dari 2 tahun terakhir ya mas ya, dia seolah-olah kayak masuk ke masih dia gue benar-benar baru nyaksikan actingnya dia di sini sih mas. Maksudnya tuh benar-benar totalitasnya kuat di sini sih ya. Tapi maksudnya berasa gaya dia kayak masuknya tuh kayak jalurnya tuh cepat banget ya, kayak seolah-olah mas ya, kayak jalur bapaknya dipakai mas ya. Kayak seolah-olah gitu mas. Kayak main film utama Tenet, dia termasuk bintang utama loh, filmnya yang ibaratnya tuh ditunggu-tunggu orang pada masanya loh itu loh. Cuman kan dia kan mungkin kan dia membuktikan dulu sebelum Tenet kan dia kan membuktikan dengan Black Klansman kan. Kan terus, cuma itu doang. Di Black Klansman juga dia kan juga akhirnya langsung dapat peran utama mas itu mas. Soalnya kan kayak di Monster, terus Monster Ant-Man segala macam ya. Mungkinan sih kalau menurut gue sih ya, enggak. Nah nanti sekelas si Nolan, kayaknya sekelas Nolan itu nggak bakal mengambil resiko. Mengambil resiko nih. Misalnya kan lu nih watching nih, lu bapak orang tua lu kenal nih sama si Nolan nih, lu padahal istilahnya nggak pernah acting sama sekali nih, terus orang tua lu bilang ayo Nolan kasih dong anak gue nih jadi bintang utama lo. Nah itu menurut gue itu nggak mungkin, nggak. Jadi pasti ada pertimbangan. Tapi, dia lihat itu tapi sih. Seolah-olah kayaknya terlalu instan ya mas ya, dan lihat aja dari umurnya pun kan udah 37, jadi kesannya agak seolah-olah instan. Atau mungkin kalau dilihat dari ini, kalau lu lihat dari umurnya 37,
Dia kan 84 ya. Kalau lu lihat dari umur 37 berarti itu dia mempersiapkannya itu nggak istilahnya nggak sebentar. Sama kayak Liam Neeson kan, dia kan termasuk yang aktor yang masuknya tua. Di awal-awal kan dia bagus. Liam Neeson kan itu kan termasuk yang datangnya tua dia. Nah, maksud gue kayak gitu tuh. Jadi istilahnya umur itu sebenarnya itu nggak jadi patokan sih. Kadang-kadang ada yang tua, tapi karena dia itu istilahnya berkualitas, istilahnya berlatih dulu, atau ada juga memang udah punya bakat dari kecil. Tapi untuk di Hollywood ya, selain Liam Neeson itu Mas ya, mungkin Liam Neeson oke lah, bisa masuk lah. Selain Liam Neeson cowok deh Mas yang instan dan bisa kayak si John David Washington. Kayaknya kalau kayak kita ngomong si Adam Driver aja Mas ya. Adam Driver emang kan udah meningkat ya Mas sekarang ya, udah masuk bintang. Tapi dia lama kan, tapi kan dia lama tuh ada proses Mas jadi pemeran pembantu, banyak tuh film-film komedi si Adam Driver Mas. Dia waktu itu melewati proses-proses itu Mas. Kalau menurut gue sih susah juga sih kalau KKN kita nggak bisa ngomong ya, kayak misalkan kayak si John Voight punya anak kan si Angelina Jolie kan. Dia kan awalnya kan dikasih main dulu tuh sama si bapaknya Angelina Jolie. Masih juga muda dan itu masih nggak terlalu film yang blockbuster gitu loh. Kan awal-awal maksud gue kan gitu tuh, dikasih masuk awal-awal tuh dalam arti untuk melatih. Nah justru yang kalau tiba-tiba kayak misalnya kita bilang ini udah ada usia tiba-tiba main segala macam itu bintang utama. Pasti ada sih yang mulai dari tua sih menurut gue sih. Nah, kita saat ini kita beredar deh bintang utama tuh hampir kayak bisa dibilang tuh sangat jarang loh Mas. Bener Mas, cewek nggak cowok sih Mas. Kecuali dia instan karena misalkan kayak si Justin Bieber misalkan ya, maksudnya tuh karena media sosial waktu dulu kan, tapi dia masih anak kecil juga istilahnya. Kalau Justin Bieber kan dari awal. Nah ini Morgan Freeman nih, dulu kan Billy Bob Thornton dia dari 41 tahun. Billy Bob Thornton. Steve Carell dari 43 tahun. Enggak, Steve Carell mah dari Siapa yang baru jika kesuksesan seorang Steve Carell baru terjadi ketika usianya menginjak 43 tahun. Tapi dia udah main, maksudnya dia ketika sukses, tapi dia ada main film-film peran-peran pembantunya Mas, maksudnya Mas. Dia ini Steve Carell ini 62 tahun tahun 62 lahirnya. Baru mulai di actingnya itu 91 ya 90. Oh mungkin si Dwayne Johnson kali Mas. Dwayne Johnson ya, Dwayne Johnson kan baru kan dia kan tapi kan dia kan masuk dari SmackDown. SmackDown kan termasuk acting juga. Iya sih. SmackDown kan acting kan, itu kan dia kan berdasarkan skrip. Nah, jadi Morgan Freeman tapi kan emang sampai sekarang kan emang kategorinya dia bukan terlalu bintang utama Mas Morgan Freeman Mas. Emang kayak dia tuh peran kedua, ketiga gitu Mas dalam sebuah film, banyak kan. Kalau si David ini nih jadi maksudnya bedanya gitu Mas maksudnya. Kalau dari usia ya, dari usia 30-an, nah itu kita harus cari sih. Nggak ada sih Mas. Gerard Butler itu juga pasti kan, nggak tahu Gerard Butler 20-an atau sering main. Gerard Butler di tahun 80-an udah main tuh Mas. Film apa tuh yang maksimum apa tuh gue lupa tuh. Dia kan tahun 69. Dia masuk ke actingnya itu tahun 90-an. Tahun 70 20-an. Nah, jadi kita nggak tahu nih kalau dari anaknya si ini dia udah mulai tapi maksudnya apapun itu dia membuktikan walaupun orang mikir dia KKN atau apa, tapi kita terjawabkan karena dia aktingnya sungguh luar biasa Mas. Kalau menurut gue sih kalau namanya KKN nepotisme ya kita ngomong ya, nepotisme itu menurut gue itu nggak bisa dihindari sih, dalam arti baik. Nanti setidaknya itu lu anaknya siapa sih? Oh anaknya ini nih, yaudah kasih deh. Kayak bahkan sutradara pun Sofia Coppola pun awalnya itu kan juga mungkin kan orang pasti ngeliat oh ini anaknya ini nih, anaknya ini, udahlah dikasih kesempatan gitu ya, diberi kesempatan karena kenal. Misalnya ini anaknya si Denzel nih, ya udahlah kasih kesempatan lah, dikasih kesempatan ternyata bagus, ya udah dipakai seperti itu kan pembuktian.
Nah, berbeda dengan mungkin kalau tanpa nepotisme lebih sulit nih. Berarti kesempatan untuk diraihnya ini lebih sulit, lebih perjuangan. Nah, itu dalam kenyataan kan seperti itu. Tapi orang yang nepotisme ternyata jelek, ya nggak bakal dipakai lagi. Kecuali bapaknya yang ngongkosin, Kalau kecuali Green Book, bapaknya. Mas. Kalau yang Green Book itu udah tua gak tuh? Yang Green Book tuh. Ali apa tuh namanya tuh? Dia kayaknya dia masuk udah mulai tua juga ya, kayaknya nggak tahu deh. Iya. Dia yang mau bakalan jadi ini nih, jadi Blade ya. Ke depan Iya. ini. Siapa namanya, Mas? Ali apa? Marsyama Ali. Bentar ya. Iya. Masyarah Salah Ali dia Tahun berapa? dia tahun 74. Oh, dia rapper dulu pernah jadi rapper dia. Nah, dia mulai actingnya nggak tahu. Nah, tahun 74 termasuk masih muda sih. Dia udah main dari 2001. Oh, gue dari peran-peran pembantu juga. Dari peran-peran pembantu pasti ini. Nah, gue nggak tahu nih kalau si John David Washington ini sebelum itu dia udah pernah main belum nih? Seperti itu. Dia kayak waktu itu atlet juga kan ya? Ya benar tuh. Football atlet. Gue filmnya di IMDb baru 8, Mas. Bowlers dia juga udah main 2015 tuh. Iya, tapi seri kan? Seri A. Nggak teruji gitu. Teruji dong, nggak mungkin. Nggak. Justru yang lo jangan gitu. Banyak kan dari seri itu justru tapi di Bowlers kalau saya cuma 1-2 episode deh dia deh. Nah, jadi tapi kan itu bukan kan yang netap. Kadang-kadang itu kan justru 1-2 episode itu bisa mencuri hati gak tuh dari orang-orang yang ini apa? Orang-orang yang lihatnya nih. Bowlers 2015 dia baru, terus 2017 langsung masuk ke itu apa? Lead actornya ya di Black Clansman. Iya, gila ya. Ya pasti Tapi kalau apapun itu, Mas. Tapi apapun itu udah deh, kita nggak usah itu. Yang penting tuh di actingnya bagus, sudah gitu, Mas. Nah itu dia. Teruji, Mas. Yang tadi gue bilang itu nggak usah diperdebatkan. Yang tadi gue bilang itu, lu mau masuk di usia berapapun, caranya bagaimanapun, kalau lu bagus ya bagus, ngerti gak? Kalau lu kurang ya orang akan melihat, menilai. Walaupun misalnya bapak lu yang punya perusahaan, misalnya dibikinin film terus ya belum tentu orang nonton. Ngerti ya? Kayak contoh siapa, Mas? Contoh ada gak, Mas? Yang kayak kebalikan sama si John David nih. Jadi ibaratnya dia kayaknya nih bawaannya nih tiba-tiba sering jadi pemeran utama nih. Tapi kayak tuh audiens atau netizen nih berasa atau kita lihat sendiri dia aktingnya nih nggak bagus, makanya tuh dia akhirnya terkubur oleh apa ya? Dia masih sukses di film yang itu loh, Mas, Range itu loh. Yang film seri itu sukses berat loh itu. Nah itu nggak tahu deh kalau yang Range kan gue belum nonton tuh yang dia cerita koboi ya kalau nggak salah ya. Dia balik ke itu gue belum nonton sih itu. Nah tapi dalam arti penurunannya sih seperti itu, nggak stabil sih menurut gue sih. Nggak stabil, dia kan pernah main jadi Steve Jobs segala macam ya. Nah nggak stabil menurut gue sih dia. Oh, menurut gue sih itu kali, Mas, yang main Girl Next Door ya, Mas ya. Girl Next Door yang cewek. Alicia Kubert. Iya, waktu awal dia kayak begitu, kayak ibaratnya tuh kayak jadi bintang baru wanita Hollywood, Mas. Tapi abis itu namanya langsung tenggelam, Mas. Ya mungkin kan Alicia Kubert waktu itu kayak sempat ada masalah deh kayak sih. Ada masalah sih kayaknya sih waktu itu sih. Jadi saya Hollywood kayaknya agak pantang sama dia nih, misalnya. Kan ada beberapa kan kayak gitu ya, misalkan kalau agak bermasalah, terus habis itu studio pada rame-rame nggak mau pakai lagi, seperti itu sih. Alicia Kubert juga main The Range juga ya kalau nggak salah ya. Oke, ini nggak berasa nih kita ngobrolin udah hampir sejam juga nih, Mas. Ngomong-ngomong Alicia Kubert, ngomong-ngomong Ashton Kutcher segala macam nih. Nah, tapi ini tadi Paris Hilton baru inget, Mas. Akhirnya namanya tenggelam, Mas, dan terus main film berapa kali kan. Paris Hilton sekarang ada acara masak juga ya? Iya, tapi maksudnya tuh waktu awal lagi heboh kan dia main film-film komedi tuh, Mas, sering tuh 2-3 kali tuh jadi pemeran utama. Kalau dia emang nggak ada itu dia tuh yang tadi itu. Nah, Paris Hilton ini karena ada nama besar jadi dipakai tuh, tapi secara segi acting dia ini
nggak dapet, masukan. kurang. Nah, jadi itu dia itu ini salah satu nih yang mungkin KKN atau nama besar nih masukin aja nih lagi terkenal nih Paris Hilton nih. Bisa masukin aja. Tapi ya lama-lama orang kan udah tahu lah bisa yang perlu dipakai apa enggak seperti itu sih. Betul. Oke. Ini jadi ini emang salah satu film yang cukup mengejutkan nih. Jangan melihat dari poster yang sederhana, tapi asal tahu aja film ini memang memiliki nuansa istilahnya thriller ataupun misteri. Cerita yang matang. Ini memiliki kerangka cerita yang bagus dan maksudnya itu sederhana tapi kena gitu, Mas. Betul. Dan segi misterinya juga membuat kita bertanya-tanya siapa nih, apa yang terjadi, apa yang next-nya akan terjadi, seperti itu. Dugaan-dugaan kita pun walaupun mungkin kita bisa menduga, tapi istilahnya tetap aja kita nggak dalam prosesnya itu kita masih nggak bisa ngeraba. Seperti itu. Betul, jadi wajib nonton atau skip? Wajib ini Mas, nih 8 dari 10 Mas. 8 dari 10. Oke. Mantap. Mas berapa? 7 dari 10. Oke. Nggak beda jauh ya. Oke. Nah, sekali lagi thank you banget nih Mas Watching nih untuk meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sebuah film terbaru di Netflix yang sudah bisa ditonton nih, baru keluar kemarin. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol film lainnya tentunya dengan tema berbeda. See you. Thank you Mas Bebe.